dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, kejar setoran coy. Kejar setoran. Selamat malam pagi, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tulus dimanapun kalian berada. Di kesempatan hari ini, salam jumpa kembali tentunya untuk semua yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Terima kasih banyak. Selalu support Mas Tulus, selalu support Mas T. Apapun keadaannya, bagaimanapun posisinya, selalu mensupport. Terima kasih banyak. Semoga Allah tukar kebaikan kalian dengan keberkahan ya, dan juga kesehatan, rezeki melimpah, kemudian keberkahan bagi kita semua ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk teman-teman semua yang dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, dari Indonesia sampai luar negeri, para TKI, TKW semuanya di luar negeri ya. Yang TKI, yang TKW, yang memang warga negara Indonesia yang tinggal di sana juga terima kasih banyak. Selalu mensupport Mas T, selalu menyemangati Mas T dengan apapun keadaannya Mas T sekarang ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang ada di Papua sana, dari Sorong, Manokwari, kemudian Timika, Jayapura, untuk yang ada di Merauke juga, kemudian untuk Pak Sem yang punya Sem Service yang punya Jalan Cendrawasih di sana ya. Selamat bergabung untuk yang punya Papua semuanya saja, semoga diberikan kesehatan, keberkahan selalu ya. Berikut lagi untuk yang ada di habis dari rumah Tante Ida, aku numpang makan di sana. Aku pulang nyanyi itu badan aku capek banget guys. Aku ngantuk banget sebenarnya. Cuman ternyata ke Garutnya itu dikabarin kalau sama bos Tulus besok kita jalan jam 9 pagi. Dan ini sudah jam 10 malam di sini. Mas Tulus dari tadi pagi belum ada tidur sama sekali sampai sekarang. Karena kalau ditinggal ke Garut nggak ada video kan kasihan kalian menunggu nanti ya. Ya syukur-syukur ada satu video satu hari lah, nggak apa-apa lah selama Mas Tulus pergi. Mas Tulus repot, jadi mohon maklum juga untuk teman-teman yang mungkin nanti ada WhatsApp ataupun yang lain sebagainya yang kurang ditanggapi, atau mungkin yang biasa ditanggapi atau tidak, terus Mas T jarang masuk di grup, ya mohon dimaklumi karena besok pagi jam 9 Mas T sudah jalan ke Garut. Jadi besok sampai istirahat sehari, tanggal 24 perform, 24 malamnya langsung pulang ke Jakarta lagi. Jadi mohon pemakluman ya teman-teman ya, supaya ya enggak jadi salah paham. Nanti dikiranya Mas Tulus sombong, Mas Tulus nggak mau ini gitu, jangan. Mas Tulus lagi mau kerja ya, mau cari rezeki di sana ya. Kalau mau ketemu bisa langsung on the way saja ke Garut. Nanti Mas T share deh infonya di WhatsApp ya, untuk teman-teman yang mau tahu alamatnya. Siapa tahu mau silaturahmi langsung dengan Mas Tulus yang punya Garut ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kembali untuk yang punya Kalimantan, dari Pasir, Bontang, kemudian Berau, Sambas, Pontianak, Balikpapan, kemudian Banjarmasin, Nunukan, dan juga untuk yang ada di Kalimantan semuanya saja tanpa terkecuali. Selamat bergabung dan juga salam sukses untuk semuanya. Berikutnya lagi untuk yang punya Sumatera, Medan, Bengkulu, Jambi, Padang, kemudian Pekanbaru, Riau, Batam, dan juga untuk Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, Lahat, Lubuk Linggau, kemudian Prabu Muli, Kayu Agung, dan juga untuk yang ada di Lampung semuanya saja, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah, terus Tulang Bawang juga tempat tinggalnya Mas Tulus di Rawajitu ya, di kampung Mas Tulus di Rawajitu, Tulang Bawang, Lampung. Kemudian lagi untuk yang ada di Banten, dari Cilegon, Merak, kemudian yang ada di Anyer juga semuanya saja sehat, diberikan keberkahan selalu, semoga Allah berikan kemudahan untuk segala urusan baik kita ya teman-teman ya. Kemudian lagi untuk yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, kemudian yang ada di Bandung, Cianjur, Sukabumi, Garut, kemudian Majalaya, Pangandaran, juga untuk yang punya Banjar. Berikut lagi untuk yang ada di Indramayu dan juga Cirebon, juga di sana selamat bergabung ya. Subang, halo Subang, selamat bergabung juga. Tegal, kemudian Cilacap, kemudian Pemalang, Purwokerto, Banyumas, dan juga untuk yang punya Kebumen selamat bergabung saja. Ternyata anggarannya apa jenenge iki akeh wong apak di channelnya Mas Tulus ki, akeh wong apak ya. Jadi anggar ngomong anggar diomong-omong naki anggar si jenenge orang apak ora kepenak. Kudune iki
Udune yang apa? Wonosobo selamat bergabung juga. Semarang, Weleri, Rembang, kemudian Pati, Batang, dan juga untuk yang ada di Klaten, Wonogiri, Sragen, juga untuk yang ada di Jogja, Solo, Boyolali, kemudian yang ada di Sukoharjo, kemudian yang ada di Malang, Jombang, Madiun, Nganjuk, terus ada yang dari Ngawi, Blitar, kemudian Surabaya, terus Sidoarjo, Madura, kemudian NTT dan juga Bali di sana selamat bergabung juga ya. Berikut lagi untuk yang ada di Malaysia. Ada Pak Abdullah, kemudian ada Bang Muhammad Ikram bersama Ibu, juga untuk Abang Muhammad Ridwan juga bersama Ibu di sana, semoga sehat selalu. Kemudian juga untuk yang ada di Singapura sana untuk Bapak Muhammad Yahya selamat bergabung Pak. Mbak Haryanti, kemudian Taiwan, Taipei, Hong Kong, Makau, kemudian Jeddah Arab Saudi, Brunei Darussalam, ada Kak Ajija bersama Abang di sana sehat selalu. Kemudian yang ada di Swiss, Jerman, dan juga untuk yang ada di Los Angeles, kemudian juga untuk yang ada di Sydney. Semuanya saja dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang ada di Indonesia sampai di luar negeri tanpa terkecuali saja di sana ya. Selamat bergabung. Ada satu pesan lagi yang coba saya bacakan dulu. Siapa tahu bagus, bisa jadi motivasi buat kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan juga salam sejahtera. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Mas Tulus. Dan di hujung minggu ini semoga Mas Teh sehat selalu supaya dapat melakukan kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain. Amin. Yang membuat Mas Teh kuat dan bersemangat ialah karena Mas Teh dapat bersyukur walaupun tidak cukup, ikhlas walaupun tidak rela, taat walaupun berat, memahami walaupun tidak sehati, bersabar walaupun terbebani, setia walaupun tergoda, memberi walaupun tak seberapa, mengasihi walaupun disakiti, dan tenang walaupun gelisah. Mudah-mudahan segala usaha Mas Teh dilakukan yang dilakukan dengan kebaikan dan juga mengajak orang yang berbuat baik di ridhoi Allah Subhanahu wa taala dan juga dirahmati Allah. Sehat dan semangat terus Mas Teh. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. Saya juga sangat beruntung sekali. Kenapa? Meskipun dengan keadaan saya yang mohon maaf dibilang ada yang nggak ada, tapi Allah selalu memberikan cukup untuk apa yang Mas Teh harapkan, apa yang Mas Teh minta, dan Allah mencukupkan segala kebutuhannya Mas Teh. Kemudian lagi Mas Teh sangat beruntung sekali karena Mas Teh diberikan kemudahan dengan mengenal orang-orang baik yang dimana saya sendiri bisa bisa banyak belajar dari kalian semua, khususnya orang-orang yang lebih tua dari saya, yang umurnya lebih tua dari saya, yang saat ini mungkin sedang dalam posisi lebih mengerti, lebih banyak makan asam dan garam, dan mungkin saja kalian bisa lebih mengerti dan memberikan wejangan kepada saya yang lebih muda khususnya. Dan saya sangat beruntung sekali. Kenapa? Saya punya channel ini, saya punya rumah orang baik, saya punya teman-teman yang baik juga. Dan di sini saya sangat beruntung karena bukan saya yang memberikan pelajaran, bukan saya hanya yang bisa membantu. Saya berharap apapun yang saya lakukan di dunia ini, dalam kehidupan saya mendapatkan sesuatu yang baik, saya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat khususnya buat saya, buat orang lain, buat teman-teman sekitar, orang-orang sekitar saya. Tetapi di sisi lain lagi saya juga saya justru mendapatkan banyak pelajaran dari apa yang orang-orang itu sampaikan. Misalnya di grup lah, atau seperti contohnya Pak Muhammad Yahya yang ternyata banyak memberikan kata-kata mutiara, Mama Ita, Pak Sam, kemudian Kak Ajija, terus Mbak Ngatin, Mbak Yani. Waduh, hampir semua itu di atas umurnya, di atas saya. Tapi dalam hal ini justru saya mendapatkan pelajaran yang keras dari situ, pelajaran yang sangat luar biasa. Pelajaran khususnya adalah pelajaran budi pekerti yang memang belum tentu ada di sekolahan. Saya sangat bersyukur sekali bisa mengenal kalian semua. Dan apalagi semakin kesini kita bahas soal kebudayaan, bahas soal ini, saya bisa kenal Mas Mantri, bisa kenal Ki Geter, bisa Mas Gatot Jatayu loh. Komentar ke YouTube saya itu luar biasa. Jadi semakin kesini saya semakin merasa meskipun jujur kalau dibilang cukup, saya masih banyak sekali yang kurang. Tetapi dalam hal ini dengan kata kurang, dengan kata yang belum cukup tadi, Allah selalu mencukupkan. Allah selalu memberikan, meskipun misalnya nih anggaplah segini, tapi Mas terus diberi cukup segini sama Allah. Jadi Allah selalu membantu, Allah selalu mencukupkan meskipun yang dikatakan cukup itu masih kurang. Kalau buat saya sih cukup itu panjang ya, cukup itu lebar, cukup itu bagaimana cara kita, proses kita mensyukuri rasa cukupnya. Kalau buat Mas Tulus cukup, meskipun dengan segala kerendahan hati, sedikit banyaknya kita tetap harus membela atau membawa diri kita untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan satu hal,
terus belajar jadi baik, terus membuat kita jadi baik, dan terus memfokuskan diri kepada sesuatu yang membuat kita terus menjadi baik. Intinya itu saja. Kita belum jadi baik 100%, belum jadi baik 1000% untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin bisa, tetapi dalam hal ini teruslah belajar untuk jadi baik, karena bagi saya baik itu ya mungkin hanya kata-kata saja, tapi baik dalam hal ini adalah baik di mana kita harus merubah sesuatu yang jelek menjadi baik, baik di mana kita merubah sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik, baik adalah di mana kita merubah sesuatu prasangka yang tidak baik menjadi baik. Jadi semua yang bersumber jelek kemudian jadi baik ini akan terus menjadi baik, dan Allah akan membuat kita menjadi baik terus-terusan jadi baik. Dan insya Allah selama kita masih ingin terus mengarah ke baik, ya Allah juga memberikan kebaikan kepada kita gitu ya. Lari ke YouTube Studio dulu. Lari ke YouTube Studio sebentar ya teman-temannya. Ada siapa saja di sana? Saya sapa-sapa dulu. Oke. Dari Mas Bambang Surisman yang punya Jogja hadir juga, terima kasih banyak. Bang Toye pada Mbak Lady Sweet juga di sana. Ada Mbak Ika Amana, kemudian Bu Endang Susantidi, terima kasih. Mbak Lady Sweet juga ada. Desi Namuliani juga terima kasih banyak. Mas Dasuki atau Pak Ali yang dari Pemalang juga terima kasih. Mas Ibnu Batuta, kemudian Mas Sumarsono, kemudian Danang Setiawan juga. Selanjutnya untuk Ahmadi Karomah ada Bahagia Selalu, Mas Bahagia Selalu, kemudian Jamblangan Wetan. Untuk Sabda Kahendra juga ada Mbak Tewelina Dance juga. Reni Astuti di sana, apa kabar? Sehat selalu mudah-mudahannya. Mama Ita juga, Mbak Sabto, terima kasih banyak. Kemudian ada Mas Dasuki lagi, Endang Susantini lagi. Ada Mbak Rina Arianti Salatiga masuk Semarang loh Mas Tulus, nggak disebut-sebut. Oh iya, Salatiga. Halo Salatiga masuk Semarang. Walah aku jangan kurang paham soalnya. Mbak Nisma Monika lagi, dan juga untuk yang ada di sana ada Mbak Ika Amanah ya. Sehat selalu, berkah barokah selalu. Ada sebuah pertanyaan yang sepertinya sih sedikit menggelitik, dan mungkin saja Anda pernah, sebenarnya topik ini pernah Mas Teh bahas, cuma agak sedikit belibet. Kemarin pembahasannya ada sedikit kasar ataupun sedikit belibet apa yang Mas Teh bahas di channel YouTube yang sebelumnya atau di video sebelumnya. Pertanyaan seputar aborsi, Mas Tulus. Aborsi dan keguguran, menggugurkan dan keguguran itu apakah ada efek negatifnya di antara orang yang menggugurkan atau keguguran tadi? Sebentar ya teman-teman. Aku kebiasaan kalau syuting malam begini nih. Aku jadi sebenarnya makanya malas syuting malam, malas banget syuting malam tuh begini. Jadi banyak banget tamu, banyak tamu berdatangan kepada aku ya. Jadi teman-teman begini. Mas Tulus pernah bercerita sebelumnya di vlog sebelumnya kalau Mas T itu suka membantu orang tetapi secara diam-diam. Contohnya dengan membantu, tetapi membantu dengan cara apa? Membantu dengan cara mengedukasi orang, kemudian dengan tiba-tiba misalnya dalam hati begini, di dalam segi pandang Mas T itu orang itu ternyata di badannya itu, misalnya saya lagi jalan ke mall atau gampangnya kita naik Grab lah, saya naik Grab mobil misalnya, terus sopirnya itu saya merasa melihat ada sesuatu di badan si sopir, entah di pundak, entah di mana gitu kan. Mungkin saya akan bertanya sedikit, Pak, sering sakit kepala nggak Pak? Jadi itu sebenarnya itu yang membuat Mas T bisa mendeteksi sakit dari si orang, termasuk ketika Mas T melihat di titik itu ada jin, di titik itu ada daging dan lain sebagainya. Di dalam beberapa titik itu Mas T melihat beberapa anggota badan yang ditempeli sesuatu. Nah,
Nah, sesuatu itu apa Mas Tulus? Biasanya Mas Tulus ketika jalan ke mall atau misalnya di Grab ketemu, saya tanya, Pak sering sakit kepala nggak Pak? Iya bener Mas, kok tahu bla 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 bla. Di situ kalau misalnya Bapak ingin saya jelaskan atau tidak, kalau Bapak ingin saya jelaskan nggak apa-apa Pak. Begini begini begini. Setelah itu baru ketemu. Jadi ada yang tiba-tiba Mas Teh ambil karena Mas Teh kasihan. Misalnya ibu-ibu yang jalan itu sudah keberatan banget, sudah sangat tua sekali, kemudian jalannya itu udah susah. Misalnya anggaplah dia pernah stroke ringan dan kemudian dia sakit. Dalam hal ini banyak yang bisa Mas Teh tiba-tiba tarik begitu aja karena buat Mas Tulus kadang-kadang itu tuh bisa jadi tuh anak yang pernah digugurkan atau keguguran atau bekas santet yang sudah lama atau guna-guna yang sudah lama sehingga menjadi beban ataupun menjadi sampah di badan si ibu atau si orang yang sedang sakit tadi. Dan satu hal lagi, Mas Tulus banyak menemui beberapa orang yang sering merasa sakit khususnya di tengkuk ya teman, khususnya di sini, di sebelah sini. Nah, oke, di sebelah sini. Jadi Mas Tulus ingin menjelaskan sedikit tentang buat kalian yang memang mungkin saat ini kepada kaula muda, para milenial yang memang menggampangkan sekali, saya mau seks bebas atau saya mau free sex kemana-mana, saya bisa hamil nggak apa-apa, ntar saya gugurin, obat di mana-mana banyak. Saya tinggal minum jamu, saya tinggal makan nanas, saya gugurkan. Saya mau gugurkan saja. Oh, misalnya jenengan punya anak terlalu banyak tapi hamil lagi. Gampang Pak, cari obat aja Pak, gugurin aja Pak anak kita. Wong anak kita sudah banyak, nanti nggak bisa kita nafkahi. Oke, secara garis besar mungkin Anda akan menggampangkan itu. Tapi jenengan sadar atau tidak bahwa yang Anda buang itu adalah nyawa. Sama dengan kita, ya. Apa akibatnya Mas Tulus? Akibatnya adalah perlu jenengan tahu. Bayi yang keguguran, bayi yang Anda gugurkan, bayi yang sengaja Anda bunuh tadi, itu tidak berhenti sampai di situ. Mereka tetap hidup, mereka tetap ingin seperti halnya kita, mereka tetap seperti yang kita mau, mereka tetap seperti halnya kita, hidup seperti umurnya. Jadi kalian harus hati-hati. Sekarang jenengan masih muda, sekarang kamu masih hebat, sekarang kamu masih banyak loh. Sekarang itu ibu-ibu yang sudah tua pada masanya yang minta tolong ke saya, ujung-ujungnya saya taunya saya ngerti. Jadi kalau misalnya bagi saya ya, buat saya pribadi ya, kalau misalnya ibu itu pernah keguguran atau dia tuh pernah menggugurkan kandungan, setidaknya kandungan yang memang belum jadi, di salah satu titik badannya itu di beberapa titik badannya saya melihat ada beberapa onggok daging. Misalnya satu ya, mungkin satu onggok. Jadi persis seperti daging berjalan, seperti daging yang Amita jumpai ya. Kalau dibayangin itu merinding. Dia tuh kayak ada urat-uratnya, kemudian ada bisa jalan, bisa gerak sendiri gitu loh. Seperti halnya seperti itu di badan orang yang pernah menggugurkan. Makanya Mas Teh sering bilang mereka tetap hidup, mereka tetap seperti halnya kita, bertumbuh seperti biasa. Makanya kalau orang Jawa tuh bilang ada yang anaknya minta dinikahin, minta disunatin segala macam kan. Itu macam-macam. Sebenarnya itu realnya adalah yang minta disunatin sebenarnya bukan dari si bocah, tetapi adalah korin dari si almarhum. Karena kan posisi sudah ditiupkan nyawa oleh Allah. Sudah 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan dari keguguran dan lain sebagainya. Tapi sorry, plus minusnya adalah plusnya itu untuk yang keguguran itu saya rasa tidak terlalu bermasalah. Selama tetap diurusin ya, selama tetap diurusin. Tetapi ketika jenengan sudah mencoba menggugurkan kandungan, dengan menggugurkan sesuatu, dengan membuang sesuatu, jenengan sudah berani membuat diri jenengan itu beresiko untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin saja berefek negatif di akhir hayat nanti, ya. Karena sekarang jenengan hanya saya melakukan hubungan bukan sama suami saya kok, saya melakukan hubungan bukan dengan istri saya kok, jadi saya gugur juga nggak masalah. Saya di luar nikah saya malu. Makanya saya dengar orang tua ketika anaknya mau nikah, anaknya sudah hamil duluan, bukan dinikahkan tapi malah digugurkan. Buat saya itu orang tua yang tolol, karena mereka juga sudah membunuh. Percaya atau tidak, Anda saat itu sudah menjadi seorang pembunuh. Anda sudah menjadi seorang pembunuh. Dan akibatnya adalah, saya ingatkan, bayi yang sudah Anda bunuh itu tidak berhenti sampai di situ. Mereka terlihat mati di depan kita. Mereka tidak ada lagi di perut, bisa jenengan kuburkan. Jasad kecilnya, daging secuil dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, di segi pandang saya, sebagai orang yang bisa melihat makhluk gaib, sebenarnya mereka hidup. Mereka tetap hidup, mereka tetap bisa menjadi seperti kita, ya mangan, ya minta makan, ya minta susu, minta netek, segala macam. Makanya ada seorang ibu yang pernah, maaf keguguran, ya ini yang keguguran ya teman-teman. Yang keguguran saja, misalnya keguguran anaknya itu sudah waktunya, misalnya dalam hitungan bulan atau hitungan tahun tuh waktu anak itu nyusuin.
waktu menyusui gitu loh. Tapi ternyata anaknya sudah keguguran duluan. Jadi terhitung 1 sampai 2 tahun itu mungkin ibunya akan merasa kalau bahasa orang Jakarta itu bengker. Jadi air susunya itu seakan-akan keluar. Jadi sebenarnya pada dasarnya adalah si Korin ini juga bukan tidak menyadari diri meninggal, tetapi dia mengikuti jalur yang pada khususnya, jalur yang seharusnya tetap hidup, kemudian tetap menjadi anak bayi yang tetap harus menyusu terhadap ibunya, kemudian tetap harus menuntut sesuatu haknya terhadap ibunya. Jadi sekarang untuk yang keguguran tanpa sengaja ya, yang keguguran saja ada akibatnya, apalagi jenengan yang menggugurkan. Sudah jelas-jelas itu manusia. Makanya Mas Teh kasih saran, jenengan orang tua punya anak yang milenial yang sudah nakal sekali. Anak zaman sekarang tuh susah diatur ibu bapak. Jadi banyak hal yang memang harus kita pikirkan, banyak hal yang harus kita telaah sebelum kita mengejas orang. Sebelum misalnya anak kita sudah hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan kita mau, bukan kita harapkan. Janganlah Pak anak kita kayak gitu Pak, nanti sama dia sengsara Pak. Jangan Pak sama dia. Padahal dalam segi hal ini kita pandang saja begini, oke, mungkin itu musibah, mungkin itu dosa besar yang dilakukan oleh anak kita, ya, dosa besar yang dilakukan oleh anak kita. Tetapi ya ini takdir Allah, menjadikan si A yang menurut Anda jelek tadi jodoh dari anaknya sampean. Bukan berarti dalam hal jenengan bilang itu salah atau anak itu nggak bagus buat anak sampean terus jenengan bilang anak itu nggak benar. Bukan berarti begitu. Tapi berpikir saja kalau memang Allah menentukan itu. Ini yang salahnya nih orang tua zaman sekarang. Wes sudah tahu itu salah, anaknya melakukan dosa besar, jalan keluar terbaiknya adalah digugurkan. Dan satu lagi, Korin itu tidak memiliki agama. Korin itu jatahnya atau tugasnya itu menyesatkan kita. Mereka sudah memiliki hal jelek yang sengaja Allah berikan untuk menghasut kita. Kita sudah anaknya dosa, anaknya sudah hamil di luar nikah, sudah jadi omongan orang, di depannya lagi malah ditambahin lagi, ayo nduk gugur nih wendok. Mama izin, mama kan dokter, mama kan lurah, mama kan camat, mama kan orang terpandang, mama kan RT RW. Malu kalau anaknya hamil di luar nikah. Kita gugurkan saja. Gampang banget. Nyetoknya duit 3 juta 5 juta anaknya gugur, oke. Uangmu tuh gak seberapa, tapi ingat ada sebuah karma yang menanti kamu. Karena anakmu sudah dosa besar, hamil di luar nikah, kamu melakukan dosa besar lagi dengan apa? Dengan menggugurkan kandungannya. Kandungan itu biar kata secuil, itu sudah ada nyawanya, itu manusia sama dengan kita. Dan Anda sudah tercap di mata Allah sebagai seorang pembunuh. Dan itu dosa yang sangat besar. 1, dosa besar karena anaknya hamil di luar nikah. Dosa besar karena menggugurkan. Yang ketiga adalah dosa besar karena jenengan sudah membunuh. Dan jenengan termasuk orang yang terbagi dosanya. Dan dosa itu susah sekali diampuni sama Allah. Jadi sebelum terlambat, ayolah kita berpikir saja. Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu. Jangan terlalu mengedepankan, anak kita harus jadi orang kaya mak, anak kita harus jadi orang sukses, nikahnya harus dengan orang sukses. Terus nih hamil sama orang, kemudian jenengan anggap orang itu nanti akan menyengsarakan anak kita. Jangan seperti itu. Tegaskan pada diri kita sendiri bahwa hal yang perlu kita lakukan, hal yang harus kita perbaiki adalah ya anggap saja Allah menentukannya seperti itu. Sudah dosa besar, jangan ditambahi dosa besar. Saiki jenengan bebas, sehat-sehat saja. Badannya seger buger, duitnya akeh, bondone melimpah. Nanti ketika jenengan sudah tua, jenengan akan tahu rasanya. Bahwa mereka juga tetap hidup, mereka akan menuntut. Mereka akan menjadikan ini alasan sebagai penghambat hidup kita, penghambat rasa sehat kita. Jadi mereka tuh sudah memanfaatkan segala sesuatunya untuk menghasut kita, sudah ditugaskan sama Allah menghasut kita. Tapi di sisi lain lagi jenengan justru malah menambahi itu, membuat itu menjadikan diri kita sebagai bahan pembuat dosa, malah semakin dosa lagi, semakin terbuai dan semakin terbawa. Itu yang maunya jenengan toh. Nah, pada dasarnya adalah hidup ini bukan menutupi sesuatu, menutupi marah, menutupi emosi, menutupi kesalahan dengan marah, atau menutupi kesalahan dengan mencari kesalahan orang lain, tapi menutupi kesalahan itu dengan kebaikan. Ya, intinya kalau jenengan benar-benar taubat nasuha ya tetap diampuni sama Allah. Tetapi Allah mengampuni, tapi karma tetap berjalan sesuai dengan waktunya. Saiki becik ke titik Allah ketoron, jenengan melakukan apa besok ya jenengan akan mendapatkan itu.
Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi efek dari seorang yang menggugurkan, yang keguguran saja ada efek negatifnya, apalagi yang jenengan yang sengaja menggugurkan. Makanya banyak orang yang keguguran, setelah keguguran apa? Badannya sakit semua, sering sakit, sering pegel, sering apa, menstruasi, apalagi pas menstruasi. Tiba-tiba dibilangnya itu siklus menstruasi, Mas Tulus. Padahal pada dasarnya segi pandang gaib saya banyak melihat, apalagi di ibu kota Jakarta ya. Ketika di mall saya melihat perempuan ditempelin daging di pundaknya, kemudian perempuan di pinggangnya ada daging segala macam. Dan itu tuh hal yang wajar buat saya di Jakarta. Sudah lumrah perempuan gugurin kandungan itu. Padahal di sisi lain mereka juga sebenarnya merasa keberatan itu. Syukur gugurin aja, syukur buang aja bayinya, syukur bunuh aja bayinya. Seakan-akan nyawa itu cuman kayak kacang goreng. Dia tidak pernah tahu ada akibat panjang. Dan itu sorry teman-teman, ada akibat panjang di balik itu. Untuk teman-teman yang sudah terlanjur, bapak ibu yang sudah terlanjur menggugurkan anak cucunya, membunuh cucunya, saya katakan membunuh. Kemudian untuk kalian yang sudah sering ataupun pernah melakukan pengguguran kandungan atau mengaborsi bayi yang sudah seharusnya hidup tapi jenengan bunuh, ayo mulai sekarang perbaiki diri, karena sudah waktunya jenengan menyadari bahwa itu kesalahan yang besar, kesalahan yang salah. Sekarang apa yang harus dilakukan Mas Tulus? Ketika saya pernah mengaborsi dulu dan saya menyadari kalau saya salah. Yang pertama minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha. Yang kedua adalah banyak sedekah diniatkan untuk anak yang sudah jenengan gugurkan tadi. Beri nama, meskipun jenengan nggak tahu namanya laki-laki atau perempuan. Misalnya jenengan mengingati digugurkannya dulu atau kegugurannya hari Kamis, sebut saja Kamis. Atau kita yakini atau dalam mimpi itu kita diberikan gambaran sama Allah kalau anak itu laki-laki, kita beri nama putra misalnya. Jadi kita juga harus menghormati dia sebagai halnya manusia yang hidup, karena kita sudah kesalahan, kita sudah menggugurkan atau keguguran. Dan banyak sedekah kemudian diniatkan untuk beliau. Dan saya pernah mendapatkan satu teman, bukan satu teman tapi satu subscriber dari Hong Kong, saya tidak bisa sebutkan namanya, dan dia pernah mengalami keguguran pada masanya. Dan beliau bersedekah untuk nasi bok kemarin, belum lama itu kejadiannya. Dan ternyata setelah dia beli, Mas saya sedekah supaya anak saya pakai baju. Dan lillahi ta'ala secara gaib saya bisa merasakan kalau anak itu sudah menggunakan baju. Padahal hanya omongan loh, hanya omongan, dan nasi boknya belum disumbangkan. Dan itu yang Allah itu baiknya Allah. Allah itu akan mencatat kebaikan orang, mencatat kamu ngomongin kebaikan nih, kamu punya niat baik. Satu kata kamu baik, insya Allah kamu langsung dicatat. Tetapi kalau kamu niatnya jahat, Allah kasih kesempatan kamu 3 kali. 3 kali kamu gak lakukan, kamu gak akan dapat dosa. Meskipun perbuatan baik itu belum kamu lakukan, tapi kamu sudah berniat baik, Allah langsung mencatatnya. Itulah baiknya Allah. Jadi ayo yang sudah terlanjur, sudah terlanjur mau diapain lagi, minta ampun kepada Allah. Kalau sekarang badannya sering sakit-sakit ya dirasakan saja, maklum. Jadi sering disebut sekarang anaknya dikirimi doa yang pasti, kemudian banyak-banyak bersedekah yang pahalanya diniatkan untuk almarhum yang sudah meninggal tadi ya. Itu tips dari Mas Tulus dan juga sedikit ulasan tentang aborsi. Semoga bisa mendapatkan wawasan tambahan lagi tentang cerita ini. Dan ini adalah sebuah cerita yang memang sedikit banyaknya bisa menjadikan wawasan buat kita, menjadikan segi pandang baik buat kita untuk memperbaiki diri, bahwa memang segampang itu aborsi, keluarin uang 5 juta selesai. Tapi yang selesai itu adalah urusan di dunianya. Tapi dalam dunia gaib, kemudian dalam dunia yang lain, kalian belum tentu baik-baik saja ya, karena mereka tetap hidup, mereka tetap bernafas, dan mereka menjadi besar seperti kita ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bersedekah, berbagi rezeki untuk berdonasi nasi bok. Insya Allah ketemu sama Mas Tulus dan kesempatan. Untuk yang sudah bersedekah, terima kasih, semoga Allah mudahkan rizkinya, semoga Allah tukar rizkinya lebih melimpah lagi. Untuk yang ingin berdonasi, jangan lupa kita berdonasi tanggal 6 Desember 2020, tepat di hari ulang tahun Mas Tulus yang ke-31 ya. Mas Tia akan menyumbangkan 550 nasi bok. Untuk yang belum bersedekah boleh, pengen bersedekah boleh saja, pengen berbagi rezeki, satu nasi bok Mas Tulus hargai Rp10.000. Kalau teman-teman mau berbagi rezeki 5 nasi bok boleh 50.000 saja ya, atau 100.000 10 nasi bok. Jadi untuk teman-teman berdonasi silakan klik di kolom komentar. Ada nomor rekening, di kolom deskripsi ada nomor rekening BRI atas nama Suryanto. Untuk yang punya kritik dan saran boleh langsung klik di kolom komentar ataupun DM di Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_bp2, atau kalian bisa juga langsung WhatsApp di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Yang penting syaratnya cuma satu, harus sabar saja. Oke, sebelum kita closing acara ini atau segmen ini,
Yuk kita sama-sama berdoa dulu untuk kebaikan kita bersama, kebaikan kita khususnya dan juga untuk teman-teman yang sedang nonton video ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha mengabulkan, Maha di atas segala Maha, ya Allah. Untuk siapapun yang sedang nonton video ini ya Allah, hamba mohon ya Allah, untuk yang sedang sakit maka sembuhkan sakitnya ya Allah. Untuk yang sedang dalam masalah ya Allah, semoga Engkau berikan solusi terbaik atas masalahnya ya Allah. Untuk yang belum bekerja, segera berikan pekerjaan kepadanya ya Allah. Untuk yang belum memiliki rezeki ya Allah, limpahkan rezeki yang melimpah untuknya ya Allah. Untuk yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga lekas Kau berikan jodoh yang baik untuknya ya Allah. Untuk yang sudah bekerja, semoga Kau limpahkan rezeki yang melimpah, diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, dan dijadikan rezeki yang berkah sehingga bisa bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Baik. Sepertinya sampai di sini dulu teman-teman. Semoga bisa mendapatkan manfaat atau bisa mengambil pelajaran dari apa yang Mas Teh sampaikan. Ketemu sama Mas Teh di lain kesempatan lagi ya. Selamat malam, pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik dan selamat tidur. Ya kalau syutingnya malam. Kalau syutingnya siang, kalau nontonnya siang, selamat beraktivitas. Kalau syutingnya sore, selamat berkumpul bersama keluarga. Kalau syuting, udahlah. Pokoknya terima kasih banyak orang baik ya. Sehat selalu ya. Amin ya Allah.